Ini gerakan literasi jalanan yang kami adakan ini mandiri. Beraktivitas di ruang terbuka, itu kita membuka satu tradisi baru. Itu ada sebuah diskusi yang membicarakan tentang baik itu literasi atau pengetahuan. Sangat mendukung kalau bahasanya perpustakaan keliling jalanan tadi. Pegiat literasi jalanan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Lukman, memanfaatkan ruang publik seperti taman menjadi perpustakaan jalanan. Di setiap akhir pekan, ia bersama rekan-rekan dari komunitas literasi berkumpul di Taman Jalan Yosudarso. Dengan berbagai komunitas ini terbuka untuk umum, apapun itu yang dari masyarakat yang ingin mendirikan literasi jalanan atau perpustakaan jalanan dipersilakan untuk gabung, karena untuk memperluas atau memperbanyak yang sadar akan literasi. Buku yang dijajakan Lukman sebagian didapatkan dari donasi dan uang pribadinya. Ia percaya setiap lembar buku yang terbaca akan melahirkan generasi yang lebih cerdas dan berwawasan luas. Ini gerakan literasi jalanan yang kami adakan ini mandiri. Kalau buku ini saya dapatkan sebagian pribadi, sebagian donasi. Kami juga share di beberapa media sosial tentang kegiatan ini, menawarkan untuk donasi buku untuk masyarakat secara umum. Bagi Lukman, perpustakaan jalanan bukan sekedar tempat untuk membaca buku. Menurutnya, perpustakaan jalanan adalah oase di tengah hiruk-pikuk sebuah kota. Lewat perpustakaan jalanan, ilmu dan inspirasi dapat dengan mudah diakses, tanpa sekat sosial. Kamu itu baca buku banyak, apakah kamu pintar terus kamu kaya? Dilihat dari kehidupanmu ya gitu-gitu aja. Yang terpenting itu menurut saya itu pengetahuannya, karena ada bahasa begini, keterbatasan pengetahuan sama keterbatasan daya tampung intelektual itu banyak memakan korban. Contohnya saya dulu juga pernah seperti itu. Jadi kalau dengan bahasa kasarnya, kebodohan itu banyak memakan korban. Sekarang ini contohkanlah hal yang terkecil aja, kita mempeributkan masalah banjir, tapi di masyarakat kita sendiri secara pribadi membuang sampah sembarangan. Untuk mempertajam pemikiran, para pegiat literasi yang lainnya juga menggelar diskusi. Salah satu inisiatornya adalah Kusni Sulang, yang merupakan penggagas komunitas Ruang Independen. Karena pertama ya murah, tidak rumit dan terbuka. Semua orang yang lewat bisa hadir. Itu lebih gampang anunya. Kalau di ruang tertutup misalnya, itu mungkin orang mengira itu hanya undangan tertentu. Tetapi kalau beraktivitas di ruang terbuka, itu kita membuka satu tradisi baru. Seperti orang main musik di lapangan terbuka, orang pidato di lapangan terbuka, dan macam-macam. Nari di lapangan terbuka, main akrobat di lapangan terbuka, membaca sajak di depan publik juga boleh, silakan. Kusni Sulang menjelaskan, para peserta yang ikut dalam diskusi sangat beragam, mulai dari masyarakat umum, jurnalis, dosen, mahasiswa, hingga kuli bangunan. Menurutnya, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bersuara dan mengemukakan pendapat di dalam diskusi tersebut. Saya kira baik komposisi yang beragam ini asal semuanya aktif. Nah, kita dorong ke situ. Keragaman itu bagus. Ada satu ruang perpustakaan, George Pompidou Center namanya. Di situ orang bicara, bebas ngomong dan berkerumun, dan dia tidak boleh ditangkap. Orang yang ngomong di ruang ini tidak boleh ditangkap. Apapun yang dia omong, tidak boleh. Nah, main musik terbuka, bagus. Penontonnya main teater di daerah terbuka, itu bagus. Jadi hal ini yang saya dapatkan itu di London, di Hyde Park kalau tidak salah, di London. Kemudian di Prancis, di George Pompidou Center, di Paris. Ia juga menilai bahwa tradisi diskusi di ruang publik harus terus dipupuk, sehingga nantinya dapat melahirkan generasi yang kritis dan cakap dalam berpikir. Karena saya ini dibesarkan zaman Soekarno, karena dulu itu pokoknya ada tempat ruang kosong, kursi meja kita siapkan sendiri, kita pasang sendiri, tidak ada makan-makan pun nggak ada. Jalan nanti. Undangan itu
Karena nggak ada HP ya, antar surat atau dengan lisan datang orang itu. Jadi tradisi terbuka begini baik gitu. Tapi harus ada pesan. Pesan ini mudah masuk, karena orang sambil bersantai gitu, lambat atau cepat akan sampai pesan itu. Kegiatan literasi jalanan mendapat sambutan hangat dari warga Palangkaraya, Aulia Rahman. Ia menilai kegiatan tersebut telah mengubah cara pandangnya dalam memanfaatkan ruang publik. Menurutnya, ruang publik tidak hanya sekedar tempat untuk bersantai, namun juga menjadi arena pertukaran gagasan. Ya, tentu itu akan menambah wawasan bagi masyarakat ya, bagi warga. Kan ada lapak baca yang dikolaborasikan sama teman-teman jurnalis. Yang mana di situ ada sebuah diskusi yang membicarakan tentang baik itu literasi atau pengetahuan dalam diskusi itu. Jadi dampaknya cukup bagus, menambah pengetahuan, wawasan. Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya, Yon Ben-Hur G. Pangaribuan. Menurutnya, kegiatan literasi jalanan memiliki peranan penting untuk menjangkau para pembaca di ruang publik. Sangat mendukung. Kalau bahasanya perpustakaan keliling, jalanan tadi, itu kan sama saja dengan TBM, Taman Baca Masyarakat. Langsung digagas bahasanya masyarakat dan langsung ketemu masyarakat. Jadi sangat baik sekali. Yon Ben-Hur berharap dengan adanya kegiatan literasi jalanan dapat meningkatkan budaya membaca di masyarakat. Majalah Bobo, Denny Manusia Ikan, Donald Bebek. Jadi jangan langsung gadget yang dikasih. Umur 2 tahun, 3 tahun, ya kasihlah buku itu dulu. Majalah-majalah itu dulu, komik-komik yang bergambar ibaratnya, yang cerita bergambar. Nah, jadi itu dulu yang disodorkan dengan anak. Semangat para pejuang literasi di Palangkaraya adalah cerminan dari kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pengetahuan tidak selamanya lahir dari ruang akademik, namun juga dari ruang publik.